air pasang ya. Tadi itu naik air pasang juga kalau dia ini juga tadi kalau dia turun air pasang dia akan kosong di sini. Dia turun air pasang jadi eh, kemudian dibuatkanlah safety tank melewati ketinggian batas maksimal air pasang yang ada di situ. Inilah yang saya buatkan. Kemudian ada juga bisa PKM kelompok wanita nelayan dalam diversifikasi aneka olahan ikan. Jadi analisis situasinya itu bahwa ibu-ibu masyarakat apa namanya nelayan, istri-istri nelayan itu hanya kalau dia tidak laku ikannya dari hasil tangkapan suaminya, dia akan bikin apa namanya ikan kering. Ya, itu analisis situasinya. Kemudian diajarkan membuat nugget kah, membuat bakso ikan, kemudian abon ikan dan lain sebagainya. Tapi harus membutuhkan alat untuk pembuatan apa namanya bakso itu. Itulah yang bisa dilakukan melalui PKM ya. Nah, kemudian kelompok ternak dalam pembuatan pakan ternak berbasis limbah pertanian. Jadi mungkin apa namanya alat pencacar rumput, kemudian dan lain sebagainya, itulah yang dijadikan sebagai apa namanya pembuatan pakan dengan mencacar rumput dulu, kemudian dibuat menjadi pakan ternak atau membuat kompos ya. Kemudian ini kelompok warga RT 01 dalam pengelolaan sampah mandiri ya. Jadi yang tadinya apa namanya ada hal-hal memang yang diinikan sehingga masyarakat itu bisa sejahtera. Ya, ujung-ujungnya adalah bisa sejahtera dengan menggunakan apa namanya dalam pengolahan sampah mandiri. Kemudian ini kelompok Ibu Dasawisma sayuran hidroponik berbasis aplikasi. Jadi apa namanya hidroponik memang yang biasa dilakukan orang tetapi menggunakan aplikasi ya. Kemudian ini juga penyusunan kalau kita di apa namanya di pendidikan, namanya di LPTK dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis software animasi. Ini juga bisa diajarkan pada guru-guru Kak, pada apa. Tapi jangan mahasiswa karena mahasiswa itu dianggap bahwa ada mata kuliahnya seperti itu. Jangan sampai bukan itu yang menyebabkan sehingga dia bisa terampil ya. Makanya tidak boleh menggunakan atau mitranya adalah mahasiswa. Alumni boleh, tetapi guru-guru dan siswa dan murid bisa dijadikan sebagai apa namanya mitra. Kemudian ini PKM Dasawisma dalam literasi digital untuk pencegahan hoax ya. Ini juga bisa dilakukan jadi dari administrasi apa namanya bukan administrasi yang dari teknik, dari ilmu pendidikan, bisa semua ini membuat ini aplikasi. Kemudian ini kelompok pengrajin aneka olahan ketela pohon berbasis EEI ya. Jadi ada menggunakan alat, kemudian dengan harapan bahwa mitra itu yang sudah berpenghasilan, tetapi penghasilannya sangat sedikit, sangat minim, sehingga kalau menggunakan alat itu dia bisa meningkat mitranya itu. Kemudian ini kelompok, ini yang narapidana juga ini perlu dipikirkan karena jelas analisis situasinya itu kalau narapidana bahwa ketika dia di dalam penjara, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi diberikan pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian setelah dia keluar dari penjara, dia bisa berwirausaha, dia bisa berwirausaha dan bisa bernilai ekonomi menghasilkan sesuatu. Jadi ini yang apa namanya yang selama kita bisa apa namanya mengambil mitra di apa namanya lembaga pemasyarakatan. Kemudian saya itu selalu memberikan ini, terutama dari elektro itu memperbaiki alat-alat elektronik di lembaga pemasyarakatan, kemudian membuat bahan dari limbah koran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini yang pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, ini semua sudah di apa namanya sudah sama dengan di panduan ini yang saya berikan. Kemudian inilah pemeriksaannya. Kemudian komponen penilaiannya hampir sama dengan PKM. Yang membedakan itu di sini adalah dua mitra.
kemudian 4 permasalahan yang diatasi. Sedangkan PKM itu hanya satu mitra, tetapi eh, 2 permasalahan juga yang diatasi ya. Kemudian ini semua nanti saya kirimkan ininya. Kemudian ini pemeriksaan untuk apa namanya substansinya ya. Ini semua tapi hampir sama dengan apa namanya. Nah, kemudian ini juga apa namanya terkait dengan judul-judulnya, judul PMM itu eksplorasi air bersih melalui penerapan IPTEX. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat bersama dengan mahasiswa. Jadi keuntungannya mahasiswa yang mengikuti ini adalah tidak lagi mencari kegiatan-kegiatan yang memang bisa mesejahterakan masyarakat karena sudah ada apa namanya program yang apa namanya direncanakan melalui PMM ini untuk diterapkan pada masyarakat. Tapi terkait dengan apa namanya biaya hidupnya mahasiswa di sana, ya dia semua yang tanggung ya, mahasiswa yang tanggung. Tetapi yang kita tanggung adalah apa namanya apa namanya apa program-program yang bisa dilakukan di sana. Tetap juga kalau ada apa namanya pertandingan olahraga, pertandingan seni ya tetap juga diikuti. Tetapi program yang utama ini adalah itu yang dibawa ke lokasi bersama-sama dengan dosen ya. Kemudian ada juga eh, bersama-sama dengan mahasiswa KKN. Kemudian ini juga terkait dengan stunting ya. Ini bisa juga stunting memang ada tadi yang disampaikan Pak Ketua Senat bahwa ini stunting itu sangat apa namanya sangat perlu baik itu di PKM maupun di PMM ya. Jadi apa saja untuk apa namanya penanganan stunting yang ada di masyarakat ya. Kemudian ini juga yang saya apa namanya pernah lakukan dengan apa namanya PDB namanya nih. Sebenarnya multi tahun ini tapi desa binaan tapi sama semua dengan apa yang bisa dilakukan di PKM. Jadi menerapkan alat pembipil jagung berbahan bakar gas ini. Ini saya punya ini tapi apa namanya kita itu tidak boleh jadi ketua tetapi jadi anggota dalam kegiatan ini. Nah, kemudian ada juga integrasi peternakan dan pertanian dalam mewujudkan masyarakat mandiri. Jadi saya menerapkan alat tanam padi, kemudian ada apa namanya biogas. Jadi ini semua bisa diinikan sebagai PKM karena ini dua permasalahan yang diatasi. Jadi tetapi apa namanya mitranya itu peternak, ini yang biogas, kemudian satu mitranya itu petani dengan menggunakan alat tanam padi ya. Ini juga saya punya apa namanya di Lubuk Banggai di apa namanya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Ini yang saya terapkan jamban keluarga. Jadi masyarakat Bajo itu dia selalu hidupnya itu rumah-rumahnya itu di atas air sehingga bisa mencemari lingkungan karena tidak menggunakan safety tank. Jadi ini saya terapkan safety tank, saya terapkan apa namanya jadi ketinggiannya apa namanya air itu melewati apa namanya safety tank ini yang bis beton ini biasanya kan tertutup di tanah ya, di bawah tanah ya. Tetapi ini selalu ini, selalu tergenang air pasang sehingga kesulitan membuat septic tank ya. Nah, tetapi ini 4 rumah tangga, tapi satu septic tank ya. Jadi saya tidak tahu yang mana di situ nanti yang banyak tinjanya ya. Tetapi yang jelas 4 rumah tangga itu dialirkan dengan menggunakan pipa 4 inci, kemudian masuk ke septic tank tadi itu ya. Ini juga yang saya. Kemudian penanaman mangrove ya. Ini juga bisa apa namanya dilakukan dengan PKM ya. Ya.
Ini juga, ini yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan apa namanya, jadi ini alat-alatnya ini dihitung nanti ini seperti apa bahan dan alatnya itu mencapai 25 juta ya, karena kalau 50 juta diusulkan ya harus 25 juta nilainya yang diserahkan sebagai investasi kepada mitra. Ini alat-alat untuk pembuatan apa namanya, nugget, pembuatan bakso ikan, kemudian ini ya. Nah, kemudian ini juga alat-alatnya yang bisa di ini kan, kemudian yang mitranya itu diharapkan juga bisa berwirausaha, bisa menjualnya. Jangan sampai nelayan itu atau ibu-ibu itu membuat bakso ikan tapi tidak bisa, tidak ada pengetahuannya untuk berwirausaha, sehingga satu mitra tadi itu dua permasalahan yang dia saja. Yang pertama tadi diberikan alat mengajarkan membuat bakso ikan, tetapi dari segi ekonominya sampai pengemasan, kemudian itulah nanti diajarkan untuk berwirausaha. Kemudian ini juga yang saya bilang, yang saya katakan tadi bahwa ada 20 jamban keluarga yang saya hasilkan dan saya sudah ciptakan semua. Jadi jamban keluarga kloset keramik, septic tank bues beton pada daerah banjir. Jadi kemudian ini juga yang tadi sama dengan tadi, sejak tahun 2011 ini saya melakukan pengabdian masyarakat, dan memang itu saya tidak tidur saya kalau apa namanya, kalau memang ditanya itu apa judulnya Bapak dalam pengabdian masyarakat, biar bangun tidur saya jawab juga iya, karena memang sudah pengabdian masyarakat itu sudah mendarah daging ya. Nah, kemudian ini terkait dengan jamban, ini dua keluarga, tapi satu safety tank berada, safety tanknya itu di perbatasan rumahnya. Karena ini juga kalau terjadi air pasang, dia tergenang ini apa namanya, tergenang ini pinggir pantai ini ya. Kemudian ini juga dari batu merah safety tanknya, kemudian ini dari bambu, jadi atapnya saja dari bambu, dindingnya dari bambu. Memang betul-betul apa namanya, bagi masyarakat ekonomi lemah, bukan apa namanya, bukan masyarakat yang sudah ini, tetapi bagi masyarakat ekonomi lemah ya. Kemudian ini juga di rumah panggung tidak menggunakan tiang beton, jadi hanya saya dudukkan dengan menggunakan plat beton itu, saya dudukkan di lantai rumah panggung, kemudian menggunakan tulangan bambu ya. Jadi ini saya sudah hitung, memang pernah saya loloskan di apa namanya. Jadi saya itu penelitian saya 7 tahun berturut-turut ini terkait dengan jamban keluarga, memang judul penelitian saya. Kemudian itulah yang saya apa namanya arahkan ke pengabdian masyarakat. Jadi kemudian ini yang saya terapkan menggunakan kloset fiber dan ada leher angkanya. Jadi ini leher angsa yang paling penting pada saat rumah panggung itu pas tergenang ini apa namanya, tergenang air ini di bengkokannya, sehingga jangan dikeluarkan itu karena itu yang menahan bau dari bawah ya. Jadi ya ada apa namanya, air yang tertampung di leher angsanya itu, itulah yang menahan bau dari bawah, kemudian tidak tidak naik ke atas rumah panggung ya. Ini semua apa namanya yang saya sudah ciptakan, ini juga di rumah panggung. Kemudian di buku-buku saya itu terkait dengan jamban keluarga memang. Jadi mulai dari tahun berapa sebelum 2017 saya sudah lolos memang penelitian, dan judulnya memang apa namanya, jamban keluarga semua ya. Ini kemudian semua judul buku saya terkait dengan jamban keluarga. Bahkan pengukuhan guru besar saya bidang arsitektur lingkungan, jamban zaman now ya. Jadi sebuah jamban keluarga pada rumah terapung, kemudian bisa apa namanya apa namanya diterapkan pada masyarakat nelayan yang ada di Danau Tempe ya. Nah, ini juga perahu fiber yang saya ciptakan dengan bentuk menara pinisi. Nah, ini yang sudah apa namanya dioperasikan. Nah, kemudian ini yang paling utama, seperti inilah yang bisa dimasukkan di dalam
analisis situasi bahwa seperti apa itu petani melakukan penanaman padi. Ini dia garis-garis ya. Dia garis-garis itu petakan sawahnya, kemudian menggunakan tenaga banyak karena apa namanya menempatkan itu biji padi 7 maksimal itu di dalam satu pertemuan itu, pertemuan garis itu. Nah, tetapi saya buatkan alat, ada 5 macam alat yang tanam padi saya sudah ciptakan dan saya sudah hak ciptakan. Ini menggunakan ban apa namanya ban sepeda. Ini yang jadinya jadi satu kali sentak langsung turun 7 apa namanya bahkan ini biji padi yang ini bisa di setel. Berapa yang mau diturunkan di sini di lubangnya? Bisa 7 biji atau 8 biji dan lain sebagainya. Kemudian bersamaan turun ini jatuh satu kali sentak ya. Ini juga apa namanya yang saya terapkan. Ada juga yang menggunakan ban apa namanya gabus ya. Jadi ini jaraknya ini satu kali sentak ini dia bisa apa namanya kalau bergerak ini satu baris ya. Nah, ini juga gambarnya. Kemudian ini tidak menggunakan roda, hanya dia melayang menggunakan apa namanya pipa, pipa setengah, kemudian meluncur di apa namanya pada saat kita menerapkan ya. Ini kemudian ini alat ini, kemudian ini juga saya buat alat apa namanya mesin pemipil jagung menggunakan bahan bakar gas, tapi corongnya itu bentuk menara pinisi. Jadi saya mengarah terus ke sana supaya memang betul-betul asli daripada ini bisa dihak ciptakan. Makanya saya hak ciptakan, tetapi corongnya itu memang bentuk menara pinisi ini. Ya. Kemudian ini juga becak motor. Saya buat bentuk menara pinisi. Saya sudah terapkan juga di apa namanya di pedesaan ya. Ini juga bentuk becak motor juga dari bentuk menara pinisi. Kemudian ini pengangkut gabah pada pematang sawah. Ini juga yang saya sudah terapkan. Ini saya sudah buat dan sudah dioperasikan dan ini di pematang sawah ya. Kemudian ini sudah masuk di tabloid profesi UNM motor taksi solusi bagi petani ya. Kemudian ini juga alat bubut kayu manual ini juga bisa dimasukkan dalam apa namanya latar apa namanya analisis situasinya bahwa seperti ini alat bubut yang digunakan bubut kayu yang digunakan masyarakat mitra kemudian lambat lambat dan apa namanya kemudian dibuatkanlah dirancangkan mesin bubut bisa gandeng gergaji jadi di samping membelah kayu balok kemudian bisa juga membubut dengan lancar ya ini yang kemudian ini juga sudah pernah masuk di ini kemudian ini waktu COVID saya buat berbagai macam alat cuci tangan sederhana tetapi memang berguna bagi masyarakat pedesaan, masyarakat ekonomi lemah. Kemudian ini berbagai macam apa namanya alat cuci tangan dan ada ini juga kemudian ini alat untuk apa namanya alat tanpa besi sistem blower ya. Nah, ini yang paling apa namanya selalu saya tampilkan ini di mana-mana karena ini memang apa namanya tangkai buah nau yang banyak berserakan atau yang ditinggal begitu saja di pohon anau sudah diambil niranya kemudian apa namanya ditinggal begitu saja yang ada kolang-kalingnya ada yang bunga maupun yang ada buah kemudian saya buat menjadi kursi antik kursi dan meja antik dari tangkai buah nau dan inilah yang menyebabkan saya memberikan apa namanya bahwa apa namanya mendapatkan dosen inspiratif Universitas Negeri Makassar ya. Ini juga saya buat kursi dan meja antik dari Tangka Bonau. Ini sudah ada di rumah adat di Saumario di Batu-Batu di kampung saya. Kemudian ini kursi antik, kursi dan meja antik apa namanya pada kursi dan meja tamu.
kemudian ini kursi dari kursi dan meja makan, kemudian ini kursi dan meja teras, semuanya dari tangkai buana. Ya, jadi ini memanfaatkan tangkai buana menjadi barang bernilai ekonomi, bernilai seni dan ekonomi. Inilah yang menyebabkan saya olah tangkai buana jadi kursi, menyebabkan apa namanya mengantarkan saya di apa namanya sebagai dosen inspiratif versi profesi UNM ya. Kemudian ini juga alat apa namanya kursi kalau di rumah panggung itu terutama di rumah panggung yang ada di Sulawesi Selatan ya mungkin juga di daerah lain rumah panggung kemudian orang tua itu mencari dinding untuk ditempati sandar tetapi saya buatkan kursi tanpa kaki sehingga tidak lagi mencari apa namanya dinding untuk sandar pada meja bosara, meja kue pada saat ada acara ya. Ini juga apa namanya hiasan tutup bosara dari limbah gelas air mineral. Ini ada yang bagian dalamnya, kemudian ini bagian luarnya. Jadi cekung dan cembung ya. Kemudian ini dilatihkan pada anak jalanan ya, anak pemulung. Nah, kemudian ini juga apa namanya kemasan plastik sengaja itu saya tempatkan merek wow di atas ya, Daya di bawah dan Rinso ya. Jadi apa namanya ini jurusan PKK ini perlu di apa namanya diberikan atau perlu mengusulkan PKM dengan menggunakan apa namanya limbah kemasan plastik untuk aksesoris rumah tangga dan ini. Nah, kemudian ini kursi dan meja antik dari limbah koran. Ini tidak ada kayu di dalamnya, tetapi semuanya dari gulungan koran ya. Sama tadi dengan menara pinisi, maket menara pinisi dari limbah koran. Ini semua dari limbah koran. Ini juga limbah kayu gargajian ya. Kemudian ini semua dari limbah semua. Ini juga potongan kelapa. Kemudian ini juga ini bunga kelapa ini yang di tengah-tengahnya ini. Nah, kemudian ini juga saya sudah terapkan ini membuat apa namanya memasukkan di dalam balon pijar eh, apa namanya pinisi ya kapal pinisi. Ini semua. Nah ini juga waktu COVID dari PKK bekerja sama dengan jurusan PKK membuat Corona Cookies ya. Ini juga miniatur menara pinisi, miniatur apa namanya pinisi dari batang kelapa. Ini juga bahan. Kemudian ini juga tahun 2015 dulu saya memberikan apa namanya kincir angin pada persawahan tada hujan. Ini alat mandi jenazah juga dengan menggunakan apa namanya mesin pompa untuk apa namanya memandikan jenazah ya. Ini juga pembelajaran buta aksara sistem mobile. Jadi di daerah Kajang itu susah sekali dibelajarkan masyarakat untuk buta aksara, tetapi ini jalan terus ya di area ini, kemudian dimanapun ditemukan masyarakat, disitulah dibelajarkan dengan sistem mobile ya. Kemudian ini juga alat tunggu memasak dari abu sekam. Ini yang saya ciptakan juga pencetakan batu merah satu kali cetak 8 jadinya ya. Jadi saya beri nama pencetakan batu merah sistem hammer gravitasi ya. Jadi ini sudah saya ciptakan juga. Ini juga bentor wirausaha ciri khas Menara Pinisi UNM. Ini juga saya sudah terapkan semua di apa namanya saya pamerkan waktu pameran Dias Natalis Universitas Negeri Makassar. Ini juga zaman keluarga saya model atapnya menara pinisi dan sudah diterapkan juga di masyarakat ini yang apa namanya sistem komunal. Ini juga bemor untuk penyandang disabilitas ya. Ini juga pengering kakao menggunakan solar cell. Ini juga pembakaran ikan pembalikan otomatis jadi satu kali di ini langsung kelihatan apa namanya di balik balik otomatis itu ikan tidak lagi dipindahkan ya atau dibalik ya. Kemudian drum model menara pinisi. Kemudian ini
permainan anak-anak sistem putar diberi nama odong-odong kalau di Makassar, tetapi menggunakan solar cell, tidak menggunakan lagi listrik, tetapi menggunakan solar cell. Ini juga penggiling jagung menggunakan solar cell, kemudian pemipil jagung menggunakan solar cell dengan bentuk menara pinisi juga. Ini yang saya sudah pamerkan di LP2M waktu tahun lalu, ya. Kemudian mesin pencacah es batu, kemudian pengayak cengkeh, kemudian sumur galian. Ini juga yang sumur galian ini bisa dimasukkan dalam analisis situasi. Seperti apa perlakuan masyarakat di lokasi, ya seperti ini kemudian dibuatkan apa namanya alat bor sistem putar ya supaya mengairi persawahan tanah hujan. Kemudian sistem penyerahan air keruh. Kemudian ini juga pada rumah panggung pembuangan saluran comberan, saya beri nama comberan, ya. Kemudian ini juga plat cuci, plat lantai beton, tulangan bambu pada rumah panggung. Dan ini bukan porno, ini bukan apa, tapi ini saya dari arsitektur. Ini mumi nih, mumi ya di tengah-tengah ini kepala sukunya diawetkan terus. Kemudian ini rumah yang saya teliti, kenapa itu rumah Honei tidak menggunakan jendela? Ternyata itu di sana daerah dingin, kemudian kalau dia tidur di situ dia menggunakan membakar itu, kemudian dia asapnya itu di dalam ruangan tidak keluar karena tidak ada jendela, ya menjadi hangatlah di dalam. Ini muminya. Kemudian ini yang paling apa namanya belum terwujud impian saya ini, tanah saya di Kota Makassar 5x5. Tapi saya membuat rumah di atas rumahnya orang, ya. Jadi sudah dekat dengan pesawat, menjadilah tanah saya 10 meter ke depan, 10 meter ke belakang, samping kiri kanan 10 meter. Menjadilah tanah saya di atas rumahnya orang menjadi 25 kali 25. Dari hanya 5x5, tetapi menggunakan lift ke atas menjadilah 55, 25 kali 25 di atas rumahnya orang. Tetapi ini yang belum terwujud impian saya. Mudah-mudahan bisa terwujud karena belum ada aturannya bahwa di atas rumahnya juga orang yang punya, ya. Makanya melewati ketinggian hotel atau melewati ketinggian rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tapi mudah-mudahan bisa terwujud impian saya. Oke, selamat apa namanya membuat proposal. Mudah-mudahan bisa menjadi dosen yang kreatif dan inovatif, ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam